wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberikannya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat iman yang luar biasa sehingga kita bisa berkumpul bersama di ruangan Majelis Guru SMK Negeri 1 Gunung Tuleh dalam rangka diseminasi penyebaran dan pemahaman budaya positif untuk calon guru penggerak angkatan 5. Selawat dan berangkaikan salam kita kirimkan doa kepada ruh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Gunung Tuleh yang masih berada di ruangan dikarenakan kesibukan jadi beliau belum bisa untuk hadir di ruangan ini. Mungkin kita menunggu 10 menit lagi, mudah-mudahan beliau akan segera memasuki ruangan. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMK Negeri 1 Gunung Tuleh, terkhususnya Bapak Ibu Majelis Guru yang sempat hadir pada siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu semuanya, pada hari ini kita sengaja dikumpulkan di ruangan ini dalam rangka sosialisasi yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Ezi. Nah, sebelum acara inti kita mulai, terlebih dahulu marilah sama-sama kita buka doain kegiatan ini dengan membacakan doa Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah penyampaian diseminasi penyebaran dan pemahaman budaya positif yang akan langsung disampaikan oleh Ibu Ezi. Kepada Ibu Ezi sebagai calon guru penggerak angkatan 5, kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa sama-sama berkumpul di ruangan ini dalam rangka sosialisasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah ini. Dan selawat berangkaian salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk kata penghormatan yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah yang saat ini belum berada di ruangan, mudah-mudahan 10 menit lagi sudah berada di ruangan ini, sama-sama kita di sini diskusi. Kemudian Bapak Ibu Majelis Guru, karyawan karyawati yang telah meluangkan waktunya untuk sama-sama kita berada di ruangan ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah berkontribusi langsung dalam menyukseskan acara ini, yaitu ini merupakan tugas aksi nyata saya, yaitu modul 1.4. Nah, di sini saya sudah selesai mengerjakan menuntaskan modul 1. Modul 1 itu terdiri dari 4 modul, yaitu modul 1 itu berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Modul kedua itu berkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak, dan modul ketiga itu berkaitan dengan visi guru penggerak, dan modul keempat ini 1.4 itu berkaitan dengan budaya positif. Nah, tujuan saya berdiri di sini, saya diminta untuk mengimbaskan kepada rekan-rekan guru yang berada di sekolah atau komunitas lain untuk menerapkan budaya positif ini, terutama di lingkungan sekolah ini. Di sini untuk sebelumnya, selamat datang para guru hebat. Mari bersama kita berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah tercinta kita ini.
peta konsep yang akan kita bahas atau akan kita diskusikan pada pertemuan ini. Yang pertama tentang perubahan paradigma pelajar, yang kedua berkaitan dengan disiplin positif, yang selanjutnya itu kebutuhan dasar manusia, selanjutnya itu motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir ini restitusi segitiga. Nah, di sini saya sebelumnya minta maaf kepada Bapak Ibu guru. Di sini bukan tujuannya saya di sini menggurui Bapak Ibu guru. Sebenarnya materi budaya positif ini lebih dahulu lah Bapak guru mendapatkan daripada saya. Nah, di sini tujuan saya berdiri di sini adalah untuk saling berbagi atau diskusi. Nanti masing-masing peta konsep ini akan kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi. Maksudnya di sini terdiferensiasi ini pembelajaran itu harus berpihak kepada murid. Nah, masing-masing kita harus mengetahui karakteristik masing-masing murid kita. Nah, dari pas awal masuk kita sudah melihat bagaimana gaya belajar anak kita. Kita tentukan apakah dia audio, visual, atau kinestetik. Nah, dari situlah kita mengetahui karakteristik masing-masing murid kita. Sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil Pancasila. Nah, di sini Bapak Ibu, profil Pancasila yang kita ketahui ada berapa Bapak Ibu? Ada berapa? Profil pelajar Pancasila ada 5. Yang pertama yaitu bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Nah, itu tujuannya profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, di sini disiplin merasa tidak nyaman, ketidaknyamanan atau bukan dengan apa yang kita hargai. Berarti ini disiplin ini dari eksternal ya atau ekstrinsik ya, berarti berasal dari luar. Karena ada peraturan lah kita, makanya disiplin. Nah, di sini temanya yang kita wujudkan adalah sebagai pendidik. Tujuan kita untuk menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kebajikan universal di sini sama dengan apa potensi yang ada dalam diri anak itu. Merupakan kesadaran atau kebijakan yang ada dalam diri si anak. Nah, itu yang masuk universal. Dan memiliki motivasi intrinsik, bukan merupakan motivasi ekstrinsik. Itu yang harapan kita sebagai guru untuk mewujudkan disiplin positif ini. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa gosokan, ancaman maupun hukuman. Seperti di sekolah kita, datangnya jam 7.20 sudah berada di sekolah, lingkungan sekolah. Itu karena tuntutan. Nah, kalau seandainya anak itu karena takut dihukum
hukum kalau seandainya telat datang jam 7.20 berarti itu belum merupakan disiplin yang berasal dalam dirinya atau intrinsik. Nah, sepertinya biasanya kita kalau anak terlambat datang pasti ada konsekuensi atau hukuman yang kita berikan, ya. Selanjutnya di sini sesuai dengan kurikulum yang kita terapkan pada kelas 10 sekarang, yaitu kurikulum Merdeka. Nah, merdeka itu kata Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Nah, di sini harapannya adalah kesadaran diri sendiri, bukan hanya kita takut karena aturan. Masuk jam 7.20 ya, kita masuk jam 7.20 itu karena takut aturan. Misalnya kalau kita sebagai guru takut kena tegur oleh kepala sekolah, kalau murid takut kena panggil oleh guru dan lain sebagainya. Itu belum merupakan disiplin yang berasal dalam dirinya. Kemudian di sini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini maksudnya di sini yang pertama kalau kita kaitkan dengan ekonomi, kebutuhan untuk makan, kebutuhan untuk minum, kebutuhan untuk kesehatan, tempat tinggal dan lain sebagainya. Nah, kita kaitkan dengan siswa kita. Kalau siswa kita berada di sekolah, misalnya dia lapar, berada dalam kelas, Bu, saya izin untuk keluar sebentar, karena untuk memakan. Nah, kadang-kadang kita kenapa minta izin sekarang? Karena bukan waktunya minta izin. Nah, sebenarnya kita harus mengizinkan anak itu beberapa menit. Mungkin ada beberapa alasan dia tidak makan pagi hari, jadi kita izinkan untuk sarapan. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan bertahan hidup untuk tingkat konsentrasinya para peserta didik kita. Yang kedua berkaitan dengan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebanyakan siswa kita di sini membutuhkan itu, Bapak Ibu guru. Nah, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Seperti dalam kelas, banyak murid-murid kita ya ingin cari perhatian, buat yang aneh-aneh dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ingin butuh kepedulian atau kasih sayang dari kita. Nah, mungkin dia di rumah tidak mendapatkan kasih sayang atau perhatian dari orang tuanya, maka dia mencari kesempatan itu berada di ruangan kelasnya atau di sekolah seperti itu. Kemudian kebutuhan dasar manusia berkaitan dengan penguasaan. Nah, di sini anak-anak ini ingin dirinya diakui oleh teman-temannya. Seperti di kelas, si A ini pintar ya. Nah, kalau kita berperilaku tidak baik, kita takut sama dia. Nah, itu merupakan kebutuhan untuk penguasaan atau kebutuhan untuk dihargai. Selanjutnya, yang ketiga, kebutuhan untuk kebebasan. Nah, kebutuhan kebebasan di sini, anak-anak itu ingin bebas, seperti ingin kalau kita belajar, kita tidak boleh memfokuskan, oh ini harus dikerjakan, tidak boleh. Nah, kita harus menggali atau menyesuaikan apa yang dibutuhkan anak itu. Anak itu bebas berkarya, seperti misalnya kita memberikan tugas. Nah, anak itu boleh memilih apakah dia ingin menulis berupa peta konsep, apakah dia ingin membuat video dan lain sebagainya sesuai dengan apa kemampuan dia. Berarti kebutuhan atau kebebasan diberikan kepada murid kita. Kemudian kebutuhan dasar manusia untuk kesenangan seperti diberikan bebas untuk bermain, kemudian diberikan canda gurau dan lain sebagainya.
luar. Nah, misalnya datang seperti tadi, datang ke sekolah karena takut dihukum, terlambat, datang jam 7.20, berarti itu merupakan motivasi yang datang dari luar. Selanjutnya, Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini murid memperlakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan atau motivasi itu juga bersifat eksternal. Nah, misalnya seorang murid kita nanti kalau seandainya anak selesai tugas ini, ibu berikan nilai 100. Nah, atau ibu berikan nanti sebuah buku. Sebenarnya itu tidak boleh. Itu merupakan motivasi yang berasal dari eksternal atau motivasi ekstrisik. Nah, dia ingin berbuat seperti itu karena ingin mendapatkan penghargaan atau hadiah. Selanjutnya, yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai dan mereka percayai. Nah, ini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai dan kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi yang bagus. Karena kenapa? Motivasi ini berasal dari motivasi intrinsik. Nah, seperti contohnya motivasi atas kesadaran diri sendiri ini, seperti anak kita datang tepat waktu ke sekolah karena kesadaran dia ingin menuntut ilmu di sekolah ini. Nah, selanjutnya konsep disiplin dengan identitas kegagalan. Yang pertama, konsep disiplin dengan identitas kegagalan kita lihat dari segi hukuman dulu. Kalau hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, kemudian murid merasa takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Tentunya kalau dihukum itu anak itu kan merasa tersakiti. Seperti kita kalau seandainya anak terlambat, kita suruh untuk membersihkan lingkungan sekolah. Nah, itu membuat murid kita merasa tidak nyaman atau tersakiti. Mungkin dia dari rumah terburu-buru dan lain sebagainya. Nah, itu tidak boleh. Itu merupakan konsep disiplin identitas kegagalan. Yang kedua, dari segi penghargaan, ini juga termasuk ya identitas kegagalan. Kenapa? Katanya tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Seperti di lingkungan kita saja. Nah, kalau seandainya anak-anak mampu mengerjakan ini, nanti ibu berikan es krim. Nah, karena dia mengerjakan itu karena ingin mendapatkan es krim. Nah, kalau seandainya itu berkelanjutan, anak itu diberikan penghargaan, dia tidak akan mampu mengerjakan sesuatu atas dasar kesadaran diri sendiri. Karena dia berharap melakukan sesuatu itu karena ada hadiah. Nah, makanya hadiah atau penghargaan. Makanya tidak efektif dinyatakan itu disiplin. Kemudian merusak hubungan atau sifat iri. Nah, kalau penghargaan kita berikan misalnya di lingkungan sekolah lah, ada siswa kita selalu diberikan pujian atau sanjungan lah. Nah, mungkin ada murid yang lain, pasti ada murid merasa iri. Oh, kenapa saya tidak pernah disebut itu? Kenapa dia ke dia aja? Dan kan ada itu bersifat iri. Itu tidak boleh. Kemudian mematikan kreativitas. Nah, di sini maksudnya mematikan kreativitas itu anak cukup berkarya sesuai dengan tuntutan. Nah, misalnya kita bilang seperti ini, jika anak mampu membuat puisi seperti ini, maka akan ibu berikan hadiah. Nah, anak tidak akan kreatif, dia hanya tuntutan untuk membuat puisi itu, tidak berkembang gitu. Nah, berarti mematikan kreativitas, itu efeknya. Selanjutnya menghukum dengan sifat ranking. Nah, makanya saya sadar bahwa sekarang itu tingkat rankingan tidak boleh, kan sudah diterapkan ya. Kalau ranking itu kan yang mengetahui guru saja. Dari 30 anak kita, berapa yang dapat ranking itu hanya beberapa guru aja. Makanya itu salah satu penyebabnya tidak boleh kita menerapkan perankingan. Nanti ada kecemburuan sosial terhadap siswa kita. Nah,
Jadi konsekuensi yang pertama penguatan jangka pendek. Nah, misalnya peraturan sudah kita berikan seperti sosialisasi yang kita laksanakan hari Senin. Jika terlambat, ini konsekuensinya. Nah, itu anak tidak akan terkesan ibaratnya merasa terbebani atau menyakiti dan sebagainya karena dia sudah tahu itu merupakan hukumannya, tapi itu bersifat sementara. Kemudian perlu penguatan atau berkelanjutan itu untuk harus selalu konsisten gitu. Kemudian stimulus dan respon. Nah, stimulus dan respon ini ada teori menyatakan stimulus misalnya realitas kebutuhan orang itu sama, itu merupakan stimulusnya atau stimulusnya. Ada yang menyatakan teori kontrol menyatakan setiap kebutuhan orang itu berbeda. Nah, itu yang menyatakan teorinya. Murid menghormati peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Itu konsekuensi. Selanjutnya restitusi. Nah, restitusi murid bertanggung jawab untuk berlakunya fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nah, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol dirinya memegang kontrol murid, bersemangat untuk memperbaiki dirinya. Nah, ini restitusi ini merupakan kesadaran terhadap diri si murid. Nah, itu yang kita harapkan. Selanjutnya, konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin pada murid yang terbagusnya yang kita terapkan yaitu restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini biasanya sebenarnya sudah pernah kita lakukan, tapi kita tidak sadar bahwa itu merupakan restitusi. Seperti yang sering dilakukan oleh guru BK, bukan mencari ibaratnya kesalahan si murid, tapi bagaimana untuk mengembalikan si murid itu berada di posisi yang lebih baik lagi. Nah, ciri-ciri restitusi itu apa? Yang pertama, bukan menembus kesalahan. Seperti yang tadi, tidak kita ulang-balik apa yang telah dia perbuati. Kemudian namun belajar dari kesalahan. Yang selanjutnya, memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran, bukan merupakan paksaan. Menuntut untuk melihat kedatangan diri, mencari kebutuhan dasar, menyadari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, ini merupakan ciri-ciri restitusi. Nah, ini sering kita biasanya yang dilakukan oleh guru BK ya, bukan mencari kesalahan, tetapi bagaimana untuk menemukan posisi yang terbaik bagi si murid. Selanjutnya di sini perbedaannya apa? Ada sebuah kasus yang sering terjadi di sekolah kita. Contohnya murid tidak mengerjakan tugas. Ini sering kita temukan di kelas ya Bapak Ibu. Iya. Yang pertama, misalnya menghukum. Guru menghukum murid berjemur setelah 10 menit. Karena tidak mengerjakan tugas ini, kadang-kadang guru langsung menghukum. Oh, kamu keluar aja 10 menit berjemur dulu. Nah, kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Nah, kita marah-marah, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas padahal ini tugas ini sudah lama. Nah, itu sebenarnya tidak boleh ya. Selanjutnya, contoh dari konsekuensi untuk murid yang tidak mengerjakan tugas. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugas di jam istirahat sebanyak 2 kali lipat. Nah, ini konsekuensi ini sudah kita sampaikan di awal pertemuan. Jadi murid tahu kalau saya tidak mengerjakan tugas, nanti saya akan tidak bisa istirahat dan tugas saya akan bertambah. Itu konsekuensinya. Dan selanjutnya, guru tegas dan murid menghormati peraturan karena sudah ada kesepakatan. Selanjutnya ada restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya
Selanjutnya 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol yang di sini kita bahas. Yang pertama, menghukum. Seorang murid bisa menghukum, bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Nah, selanjutnya di sini membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kemudian sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Selanjutnya memantau atau berarti mengawasi. Selanjutnya sebagai manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan dirinya. Selanjutnya, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus tidak memakai atribut lengkap pada upacara bendera. Nah, ini sering kita temui ya Bapak Ibu di sekolah. Ya, sering kita temui murid tidak memakai atribut lengkap pada upacara bendera. Nah, dari 5 posisi kontrol tadi kita contohkan dari segi menghukum. Patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Nah, itu merupakan hukuman. Selanjutnya membuat rasa bersalah. Berapa kali guru harus beritahu kamu, guru kecewa sama kamu. Itu merupakan membuat si murid itu merasa bersalah atas perbuatannya. Selanjutnya di sini sebagai teman, ayolah yang tertib, buat ibu bangga kalau ini tidak apa-apa kamu berbuat salah. Itu merupakan sebagai teman kita posisi kita. Selanjutnya sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan dan konsekuensinya apa? Kita tanyakan apa. Selanjutnya sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan kamu? Ini seharusnya posisi kontrol yang akan kita terapkan di sekolah. Selanjutnya di sini keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini ada pernyataan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarakan kendaraan roda 2? Nah, di sini mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, nah 1,5 meter. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, di sini Bapak Ibu, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan. Lebih tergerak seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, berarti kalau peraturan itu merupakan suatu tuntutan. Nah, kalau seandainya keyakinan itu merupakan bentuk kesadaran yang berasal dari diri seseorang atau berasal dari intrinsik. Selanjutnya di sini ada video yang telah saya buat berkaitan dengan keyakinan kelas. Salah satu yang
Nah, itu merupakan salah satu video yang kami buat untuk membuat keyakinan kelas di sekolah, di kelas. Kemudian itu seharusnya kita tempel nanti, kemudian kita yakini untuk kesepakatan kelas. Di sini bagaimana untuk prosedur pembentukan keyakinan kelas ini? Biasanya kita tahu ya, keyakinan kelas itu sama dengan kontrak belajar. Nah, ternyata kontrak belajar itu beda dengan keyakinan kelas. Nah, di sini prosedurnya mempersilahkan murid di kelas untuk mengajukan pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Nah, di sini Anda disuruh untuk mengeluarkan pendapat ide-ide bagaimana si murid itu nyaman untuk belajar di kelas. Nah, kemudian mencatat semua masukan para murid. Nah, boleh kita memberikan menulisnya di papan tulis, kita minta pendapat masing-masing murid, atau boleh kita memberikan berupa kertas seperti yang ditayangkan di video tadi, di mana semua anggota kelas warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat dari murid-murid atau teman-temannya. Nah, selanjutnya susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur. Pembentukan keyakinan kelas, gantilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Seperti apa? Nah, seperti ini. Kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau dalam koridor. Nah, kamu ganti dalam positif, berjalanlah di kelas dan atau di koridor. Nah, seperti itu. Jadi kita beri yang positifnya supaya tidak diingat. Selanjutnya, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kadang-kadang curah pendapat ini ada anak-anak yang sama pendapatnya. Ya, jadi kita satukan gitu. Kemudian kita analisa dan kita sepakati. Selanjutnya, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama. Sebaiknya keyakinan kelas ini tidak terlalu banyak, berkisar antara 3 atau sampai 7. Nah, kenapa tidak terlalu banyak? Karena supaya itu bisa terterapkan atau bisa dijalankan oleh kelas. Nah, seharusnya keyakinan kelas ini diterapkan di awal semester yang dibikin oleh wali kelasnya masing-masing. Nah, itu merupakan bentuk keyakinan kelas. Sedangkan yang kita bikin itu merupakan kontrak belajar, bagaimana peraturan yang kita jalankan selama proses pembelajaran. Itu yang saya dapat di program Guru Bergerak. Selanjutnya, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas yang telah dibuat bersama-sama. Di situ para murid menandatangani yang dibikin bersama, kesepakatan yang telah dibikin, kemudian wali kelas atau warga yang berada di dalam kelas itu juga ikut menandatanganinya. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding atau ditempel supaya mudah diingat oleh warga kelas. Nah, sebagusnya seperti yang saya sampaikan tadi, bikin poster. Selanjutnya ini yang mana merupakan keyakinan kelas atau ini salah satunya ada 3. Kami guru dan murid saling menyayangi. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Itu merupakan salah satu keyakinan kelas. Selanjutnya ini ada dari TK. Katanya datang tepat waktu mengucapkan salam. Kemudian menjaga kebersihan sekolah. Berdoa sebelum sesudah kegiatan aktif dalam pembelajaran. Itu merupakan keyakinan kelas yang telah disepakati. Selanjutnya yang terakhir ini segitiga restitusi. Nah, sebelumnya Bapak Ibu sudah pernah mendengar segitiga restitusi? Belum. Bapak Ibu Merdeka, Ibu Ayu, segitiga restitusi? Sudah pernah Ibu Ayu? Belum. Bapak Ibu ada di sini ya. Nah, segitiga restitusi ini kemudian menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas, validasi kebutuhan. Nah, di sini menstabilkan identitas untuk menumbuhkan anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Dari anak itu merasa gagal karena
dia merasa bersalah, membuat dirinya menjadi positif atau kembali pada posisinya. Di sini guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini merupakan menstabilkan identitas si anak. Nah, misalnya anak ada bermasalah, jadi kita beratnya anak wajar untuk melakukan itu, pasti ada alasan untuk berbuat seperti itu. Menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi kebutuhan. Di sini membantu siswa untuk mengenalikan basis atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan apa yang dia inginkan atau kesenangan. Selanjutnya guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak ingin melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Apakah yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikapmu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan kamu membutuhkan tanpa harus memukul? Misalnya anak itu berkelahi di kelas. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik untuk besoknya lagi? Ini merupakan validasi terhadap kebutuhan. Selanjutnya, menanya keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini guru berkata, apakah nilai-nilai yang kita percaya di kelas, sekolah kita, nilai universal, apa yang telah kita sepakati? Kelas ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi orang seperti apa nantinya? Nah, apakah yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa nantinya? Nah, ini merupakan menanyakan keyakinan terhadap si anak atau yang telah kita segitiga diskusi yang kita jalankan tadi. Nah, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelumnya saya minta maaf penyampaian materinya kurang menarik bagi saya karena pengaruh siangnya juga Anda Bapak Ibu dan keadaan juga mikrofonnya juga kurang mendukung, jadi minta maaf kepada Bapak Ibu untuk pemateriannya. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu ada yang kurang paham dari pernyataan yang telah kita paparkan tadi, kita diskusi. Bapak Ibu mungkin banyak dari Bapak Ibu yang lebih memahami apa yang telah saya paparkan tadi. Terima kasih. Silahkan dulu Bu Des. Pakai mic. Biar bagus keduanya itu. Kabar ya Pak. Sabar Pak ya. Sabar ya Des. Baiklah Bapak Ibu Majelis Guru hadirin yang berbahagia, pada hari ini kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ezi selaku pemateri yang telah menyampaikan cukup panjang penjelasan terkait tentang coba ditayangkan lagi Bu Ezi, budaya positif ya, terkait tentang budaya positif. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ibu Ezi tadi bermanfaat dan dapat kita terapkan ketika kita dalam proses melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Nah, sekarang Bapak Ibu kita buka sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan untuk bertanya. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Desma yang telah memberikan saya waktu. Dari sini saya berterima kasih kepada Ibu Ezi selaku calon guru penggerak. Mudah-mudahan nanti tercapai ya Bu. Amin. Di sini saya bertanya,
Tadi Ibu telah menjelaskan bahwasanya di sekolah kita ini banyak kita temui di sana sini kejadian anak-anak kita yang melanggar peraturan. Salah satu yang sangat lumrah kita temui yaitu keterlambatan, kemudian cabut, dan ada juga bolos tidak tahu apa kabarnya. Jadi sebenarnya saya bertreatment itu apakah itu berdasarkan data intrinsik atau intrinsik dari anak pribadi kita sendiri, itu kita tidak bisa membedakan. Kemudian apakah kita memberi hukuman atau konsekuensi terhadap yang dilakukan tersebut pun kita tidak bisa memberikan statement secara jelas. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimanakah yang bisa Ibu lakukan selaku calon guru penggerak? Metode restitusi disiplin diri apakah yang cocok atau yang bisa Ibu terapkan di sekolah kita ini agar nantinya kedisiplinan anak siswa kita berubah dan benar-benar berasal dari intrinsiknya, bukan dari ekstrinsiknya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Adli. Seperti yang disampaikan tadi, di sekolah kita ya sering berbagai kasus ya Bapak Adli. Ada yang sering terlambat, cabut lah dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita untuk menumbuhkan rasa kesadaran murid itu dari intrinsiknya atau dari dalam dirinya, bukan dari ekstrinsik. Nah, seperti yang disampaikan Pak Adli tadi, intrinsik dengan ekstrinsik kita tidak bisa membedakan apakah anak itu berasal dari intrinsiknya atau ekstrinsiknya. Nah, seperti ini Bapak Adli. Kalau seandainya anak itu sadar, ibaratnya sadar akan dirinya ingin sekolah, masuk 7.20 datang ke sekolah tepat waktu, itu merupakan motivasi intrinsik. Nah, kalau seandainya anak itu takut terlambat karena takut dihukum, misalnya kan kita tahu bagaimana anak kita masing-masing ya. Jadi anak ini sering terlambat. Nah, sering terlambat. Berarti itu mungkin kalau seandainya dia tidak terlambat, itu motivasi ekstrinsik. Karena dia takut dihukum, sudah jerah dihukum berkali-kali. Nah, kalau seandainya anak kita yang selalu datang pagi, misalnya datang pagi, ada kadang-kadang terlambat, tapi kita berikan ibaratnya ada restitusi atau pertanyaan bagi kita kenapa terlambat dan lain sebagainya. Nah, satu lagi pertanyaan Bapak Adli, kenapa apa yang membedakan antara hukuman atau konsekuensi? Nah, hukuman itu Bapak Adli itu muncul secara tiba-tiba. Nah, seperti yang disampaikan tadi, hukuman itu membuat siswa itu merasa tersakiti, merasa tidak nyaman, membuat ibaratnya dirinya itu mengelak Allah Bapak Adli karena dia takut dihukum dan lain sebagainya. Nah, hukuman itu seperti Bapak Adli temui di kelas misalnya, tidak boleh main HP. Anak itu kedapatan main HP. Datang Bapak Adli mengambil HP-nya, kemudian menahannya seminggu. Nah, menahannya seminggu itu merupakan hukuman. Nah, hukuman bagi si anak. Kalau konsekuensi itu kalau seandainya sudah kita sampaikan terlebih dahulu. Misalnya seperti contoh tadi, waktu belajar Bapak Adli menemukan salah satu siswa memegang HP saat belajar dengan Bapak Adli. Jadi sebelumnya Bapak Adli sudah memiliki barangnya di kelasnya sudah ada keyakinan kelas atau kontrak belajar yang Bapak buat atau sepakati. Nah, Bapak ada di konsekuensi yang Bapak bikin, kalau seandainya kedapatan siswa main HP saat belajar, saya tahan HP-nya misalnya 3 hari. Nah, kalau seandainya seperti itu namanya konsekuensi. Nah, konsekuensi itu sudah diketahui anak apa sebab ibaratnya dari perbuatannya itu tahu dia apa akibatnya. Kayak itu Pak Adli. Kalau seandainya hukuman itu seperti tiba-tiba, seperti
seperti yang saya sampaikan tadi, tidak membuat tugas anak dijemur 10 menit di lapangan. Nah, itu merupakan hukuman. Apakah ada efeknya tidak membuat tugas dengan memberikan hukuman berjemur anak di lapangan? Seperti itu kira-kira Pak Adli. Nah, bagaimana tugas saya sebagai kita ya, bukan saya sendiri, kalau seandainya untuk menciptakan budaya positif ini tidak akan pernah terbentuk kalau seandainya tidak ada kolaborasi atau kerjasama dari sekolah, seperti itu Pak Adli. Untuk membentuk anak itu disiplin yang berasal dari intrinsiknya itu merupakan kerjasama kita bersama. Nah, seperti yang disampaikan itu, perubahan murid satu saja perubahan murid dari kita itu merupakan aset bagi kita. Nah, dari 300-an, dari ratusan siswa kita, nah itu merupakan proses yang harus kita lalui untuk membentuk, untuk menumbuhkan bagaimana siswa kita itu menerapkan disiplin tersebut. Nah, kalau menurut saya seperti itu Bapak Adli. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Ezi yang telah menjelaskan panjang lebar tadi mengenai bagaimana cara kita atau bagaimana restitusi yang bisa kita terapkan di sekolah kita ini dengan tujuan mengembangkan atau meningkatkan kedisiplinan siswa kita. Terima kasih. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk bertanya kembali. Mungkin di sini saya sedikit ya Bu Ezi menyambung daripada pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Andi tadi. Saya di kelas 11 OTKP itu mengajar sapras, tepatnya dimulai dari pukul 8.30 sampai pukul 15.00 sampai pulang. Nah, di mana pada saat kita menjalin kontrak belajar dengan siswa itu pertemuan pertama, di sana kami membuat kontrak belajar yang salah satunya adalah tidak boleh terlambat lewat dari 5 menit, dan jika ada anak ibu yang terlambat dari 5 menit maka anak ibu akan didenda sebanyak Rp5.000. Nah, kira-kira menurut Ibu Ezi apa yang saya lakukan ini bisa tidak dia dikategorikan budaya positif, atau sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Ezi tadi, apakah siswa bisa menerima sesuai dengan unsur intrinsik yang ada dalam dirinya jika ini kita kaitkan kepada budaya positif. Namun ini sudah kita sepakati awalnya, kita sudah membuat kontrak belajar begitu. Terima kasih, itu saja Bu Ezi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Desmawati. Jadi pertanyaannya di kelas yang sudah Ibu terapkan, yaitu di kelas 11 OTKP sudah menerapkan kontrak belajar, yaitu menyampaikan jika anak terlambat 5 menit didenda sebesar 5.000. Nah, itu sudah merupakan kesepakatan dari ibaratnya kesepakatan dari kelasnya. Apakah itu sudah tertuang, sudah ibaratnya sudah diyakini oleh warga kelas atau gimana Pak? Sudah. Nah, kalau sudah diyakini, sudah disepakati oleh warga kelas, itu boleh, itu merupakan konsekuensi atas tindakan yang telah dia perbuat. Nah, dia tahu kita kan dia sudah kita sudah membuat kontrak belajar atau kita sepakati di awal pertemuan, Ananda tidak boleh terlambat. Kalau terlambat 5 menit, lewat dari 5 menit kita denda ya, nanti kita masukkan ke uang kas. Ini bukan uangnya untuk ibu, tapi untuk kita bersama. Sepakat, kalau dia sepakat itu merupakan konsekuensi, boleh kita terapkan untuk budaya positif, tujuannya untuk membentuk anak disiplin. Nah, seperti kalau seandainya motif disiplin itu kan ada dua, berasal dari
dari eksternal atau ekstrinsik dan ada intrinsik. Kalau lama-kelamaan itu sudah membudaya yang ekstrinsik tadi, kemungkinan itu bisa menjadi intrinsik, merupakan tingkat kesadaran oleh si anak tersebut. Seperti kasus saya di waktu SD menjalankan ibadah sholat 5 waktu itu kan ada agenda Ramadan, siapa yang itu merupakan motivasi intrinsik, mendapatkan nilai bagus gitu. Sebenarnya itu tidak boleh, itu penghargaan ya. Tapi dari ekstrinsik itulah tumbuh menjadi intrinsik. Itu kalau seandainya itu berkelanjutan atau konsisten itu boleh, Ibu Idas. Nah, terima kasih. Mungkin ada yang lain. Bapak Ibu silahkan bertanya sebanyak-banyaknya terkait tentang materi kita hari ini, karena sekarang pemateri kita sudah meluangkan waktunya, dan kami rasa Bapak Ibu juga akan diperbolehkan dan Ibu Ezi bersedia untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Ibu Erni, mungkin ada yang ingin ditanyakan, Bu? Bu Asna? Ya, silakan Ibu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Saya mengajar di 14 lokal. Yang paling tidak sesuai menurut saya di lokal tersebut dalam proses pembelajaran di anak, ketika kita mengumpulkan buku catatan anak, maka di dalam buku catatan anak itu bukan mata pelajaran PKN di situ. Ada pedaging, ada PJOKA, ada agama. Sekarang pertanyaannya kepada kita bersama. Kalau orang tua di rumah biasanya kan memeriksa juga buku anaknya. Jadi kadang-kadang saya malu juga kepada diri saya sendiri. Andaikan orang tua yang berilmu pengetahuan tahu akan pelajaran anak, ketika dilihatnya catatan PKN-nya hanya 1 lembar 1 semester. Ini mau UTS, demikian juga dibuka, dilihat kembali 1 lembar 2 lembar. Sekarang ada nggak kesepakatan kita bersama untuk positifnya ke depan? Kalau anak SD mungkin ada kesepakatannya juga, mungkin ada sampul segala macam. Ini jenjang SMK loh, SMK. Tadi kan di AKL juga saya sampaikan. SMK apa? Saya bilang SMK hebat. SMK apa? SMK bisa. SMK apa? Menguatkan Indonesia, katanya disambung. Jadi menurut saya ada mungkin baiknya, ini bukan untuk diri saya sendiri ya, sampai saya ini kan budaya positif juga untuk ke depan nanti. Ada baiknya mungkin bagi kita semua untuk bisa lah kira-kira mengarahkan ini untuk lebih baik. Kemudian saya juga memberi istilah keringanan kepada anak saya juga kemarin. Saya sebut gini, jika Anda tidak punya uang untuk beli buku, alangkah baiknya mungkin buku Anda ini Anda bagi 2. Mungkin buku yang 14 tadi kan bagi 2. Mungkin 1 di awal, mungkin PKN, di belakangnya nanti mungkin pelajarannya apa. Ini jadi masalah. Tapi jangan ada PKN di situ, besok ini, besok ini, besok ini. Yang paling saya berpikir gini, jika pelajaran itu ibaratnya kalau matematika hitung-hitungan, nyambungnya kemana? Bosin, kira-kira yang hari ini itu tidak nampak lagi, nyambungnya kemana? Pernah Bosin lihat itu? Jadi bagaimana kepala Bu Sin rasanya kalau ngajarnya seperti itu, Bu Sin? Kalau saya kemarin dia agak sedikit emosi juga, karena saya menyarankan anak kita kan sudah besar. Jadi untuk itu mungkin Bu Uzi ada enggak teknisnya Bu Uzi?
Kalau Bu Zi mungkin AKL aman, mungkin tidak seberapa, hanya beberapa. Di lokal-lokal yang lain ini Bu Zi yang saya merasakan ada nggak teknis-teknisnya mungkin yang bisa kita berikan sehingga bagus lah, tertata juga lah istilahnya, nampak di orang tua siswa ketika dia buka, kita kan buka juga karena buku anak kita kan, nampak di orang tuanya juga senang matanya melihat. Mungkin ini ada diatur atau diapakanlah oleh bapak ibu gurunya di sekolah. Mungkin itu dari kami. Kalau nggak tepat sasaran nggak tahu. Yang penting itu yang mengganjal dulu di kepala untuk sementara waktu, karena mungkin ini masih, kalau menurut saya masih ada sedikit kaitannya. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Bu. Ini berkaitan dengan buku yang sering dicampur dengan mata pelajaran yang lain, sehingga merasa diri kita kadang-kadang ya, saya juga merasa seperti itu. Ada juga saya temukan di jurusan mata pelajaran produktif ini dicampur dengan ini. Kadang-kadang kita merasa tidak dihargai atau bagaimana. Nah, ini seperti yang Bu sampaikan tadi, ini merupakan suatu budaya positif juga yang akan kita terapkan di sekolah. Nah, bagaimana untuk mengatasi hal ini? Seperti yang teori yang telah saya sampaikan tadi, Ibu kan banyak kelas masuk ya, siap 2 jam di sini, tukar lagi, bahkan 9 jam kita dalam satu hari. Mungkin ada 4 kelas yang Ibu masuk ya, ada 4 kelas yang Ibu masuki, dan 4 dikali 30 siswa, berapa itu? Berarti 120 siswa yang telah Ibu hadapi dalam satu hari. Nah, kalau seandainya itu ketemu di kelas, bukan ketemu tapi sering ya, mungkin dalam setiap kelas itu sering ketemu anak seperti itu. Nah, bagaimana untuk mengatasinya? Ini saya dapat, tapi mungkin dalam kasus kecil ya Bu, apakah ini tepat sasaran yang Ibu Ibu tanyakan atau bagaimana? Nah, kalau untuk mengatasi anak yang bermasalah itu, makanya ada namanya tadi segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi. Yang pertama, kita menanyakan sama anak, memanggil anak tersebut dulu. Apakah pernah Ibu panggil kira-kira anak yang seperti itu ke ruangan Ibu atau setelah proses pembelajaran? Pernah kita lihat ini. Kenapa seperti ini? Anak kita itu kalau menjawab pasti bukan dia. Memang ini bukunya. Ada bukunya 3 Bu. 2. Nah, nampak lagi Bu. 3. Jadi saya menerima jawaban itu tidak ada yang masuk akal rasanya. Kecuali kalau dia bilang tidak ada uang baik beli buku, kan bisa saya beri saran, bagilah mungkin buku itu menjadi 2 bagian, tapi jangan dicampur adukkan, biar ada sambungan. Ini awal pelajaranmu, ini berikutnya. Ketika Anda mengulang mata pelajaran itu lagi dan di rumah, yang kemudian ketika Anda mengulang satu lembar, yang satu lembarnya di mana, yang mana kan gitu. Tapi kalau cara memang dari 3 tadi memang lebih kadang kita tahu di mana lagi bukunya ada di lampu. Kalau itu ya agak susah menjawab pertanyaannya seperti itu. Iya, dalam misalnya, iya banyak apa Ibu, dalam satu ya Ibu Erni, dalam satu siswa tadi kita contohkan saja lah 1 ya Bu. Jadi sudah Ibu tanya, emang ini bukunya Bu, nggak ada buku yang lain atau apa gitu. Nah, kalau seandainya kita tanya keyakinan, apakah bagus kira-kira seperti ini? Pernah
Nah, apa solusi, sudah Ibu tanya, apa solusi yang bagus menurut Ananda? Ditanya pun nggak ada jawabannya, Bu. Enggak tahu ya. Saya selama ini Bapak. Saya sering juga periksa tas anak sekolah. Di dalam tas anak sekolah itu, kadang yang dia bawa setiap hari, kadang tidak. Tidak yang hari itu yang dia bawa. Nah, dan seperti kita sekolah 5 tahun, setelah kita sekolah tuh 6 tahun, 10 tahun, kadang masih ada buku kita. Kok mereka itu banyak, pokoknya saya temukan yang 14 bukan itu banyak itu yang istilahnya kalau setengah itu masih banyak. Nah, yang tidak istilahnya tidak sesuai dengan punya tersebut. Iya, seperti yang Ibu sampaikan tadi, banyak ya anak-anak siswa kita yang tidak bawa tas dan lain sebagainya. Nah, untuk mewujudkan budaya positif ini, tentunya ada kerjasama antara kepala sekolah, guru, rekan-rekan yang ada di lingkungan sekolah, dan terutama orang tua, wali murid, peserta didik itu. Nah, solusinya kalau menurut saya ini, Bu. Nah, untuk mewujudkan budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah ini, tentunya kita alangkah bagusnya nanti kita usulkan sama kepala sekolah, kita sampaikan kepada orang tua, khusus rapatnya berkaitan dengan kedisiplin anak, dan seperti yang Ibu sampaikan tadi, tingkat kesiapan anak itu untuk menerima pendidikan di sekolah seperti buku tadi. Nah, kalau seandainya mata pelajarannya ini bukunya. Kalau seandainya wali muridnya tidak bisa atau orang tuanya, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu mungkin bisa kita atasi, Bu, tapi ini perlunya kerjasama antara sekolah, orang tua, dan semuanya. Nah, itulah tujuan saya berdiri di sini, supaya kita sama-sama untuk bisa mengatasi itu. Seperti yang saya sampaikan tadi, perubahan satu itu sangat bermakna. Seperti siswa kita yang bukunya bercampur-campur tadi, perlulah kita musyawarahkan dengan wali muridnya. Nah, kadang-kadang buku sudah dibeli sama orang tuanya. Kadang-kadang anak itu sering ya banyak ketinggalan buku di atas meja lah, sudah dibagikan tinggal, ibaratnya enggak disimpan dan lain sebagainya. Akhir-akhirnya orang tuanya banyak membeli buku. Itu bukan jadi hal itu harus tahu orang tuanya. Nanti kita sampaikan ke Bapak Kepala Sekolah, Bu, untuk bisa mendisiplinkan anak. Terima kasih. Mungkin itu jawaban dari saya. Kalau ada tambahan dari rekan-rekan, mungkin kalau bisa minta ditambahkan gitu. Kalau saya sebut Bu Ezi, terima kasih tadi atas jawabannya. Kalau di anak kita kadang-kadang banyak cara juga kita lakukan, Bu Ezi. Contoh, kadang kita masuk ketika kita suruh mencatat, alasan tidak punya pena, kita pinjamkan pena, kadang-kadang dikembalikan, kadang hilang. Pernah saya, Bu Ezi, saya beli pena itu berkotak-kotak. Kemudian nanti ketika mereka mau keluar, alasan beli pena ibu saja beli, kata saya. Sehingga dia nggak keluar. Kadang-kadang keluar itu bukannya kadang-kadang beli pena itu saja ya, yang lain. Kalau mau ini, itu jadi ada juga usaha kita kan. Cuma kalau saya melihat kalau dalam untuk proses di lokal, kalau kedisiplinan yang lain, kalau menurut saya datang terlambat dan segala macam itu masih namanya. Cuma dalam proses untuk pembelajaran itu. Kemudian yang kedua, mungkin bisa juga saya apakan di kita ini, kalau saya perhatikan mungkin ketika di lokal dalam proses pembelajaran kita kan dituntun istilahnya membiasakan diri agar anak ini bisa berpikiran kritis. Itu kalau dilihat zaman sekarang.
saya sudah coba Bu Ezi, ibaratnya dengan proses diskusi. Tapi ketika proses diskusi kita lakukan, satu mungkin sumber bagi anak itu yang kurang. Kemudian setelah ada sumber pembelajaran, ibaratnya ada satu buku, tapi susah rasanya anak kita ini untuk kritisnya. Ketika ditanya ibaratnya apa, seharusnya apa jawabannya seharusnya apa. Nah, kemudian ketika ditanya bagaimana, susah juga untuk menguraikan dari yang dimaksud. Jadi kalau saya melihat yaitu mungkin kalau dikaitkan dengan tadi yang perlengkapannya, keadaannya seperti itu, dan kemudian begini juga Bu Ezi, mungkin sebagai tambahan apa juga ya. Dulu kami pernah istilahnya pagi hari di gerbang, bukannya pakaian rapi saja yang diperhatikan, tapi ada enggak anak ini bawa tas? Kalau di ATR kelas 3 ATR, kalau enggak salah siapa kemarin tuh yang dibawanya tas tuh kayak tas tukang kredit, tas kecil di kelas 3 ATR. Itu yang tas dia bawa. Jadi kalau bisa, inilah mungkin ya, kalau harapan saya bersama-sama kita. Bagaimana istilahnya kedisiplinan prosesnya ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian mungkin bagi anak-anak kita mungkin banyak juga mungkin yang masih mempergunakan daripada bahasa ibu, sehingga di lokal itu juga susah untuk menyampaikan pendapat, maka kurang kritis. Dan pernah juga saya coba waktu P5 Bu Ezi, karena mungkin susah untuk menyampaikan pendapat, saya sediakan kertas. Nah, saya tanya dulu, nanti baru tuliskan di kertas dulu, nah bagus-bagus dulu tulis kertas, nanti baru sampaikan. Kalau memang susah untuk menalarnya langsung. Mungkin dari kawan-kawan yang lain, MPLB bagaimana? Aman semua? Penjelasan? Bu Rini, Cindy, lanjut, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Panjang lebar yang Ibu sampaikan tadi berkaitan dengan kasus yang terjadi di kelas dan tingkat kesiapan anak kita menghadapi proses pembelajaran. Nah, seperti yang disampaikan tadi, untuk membentuk itu tidak bisa kita satu, tetapi harus kerjasama dari berbagai pihak seperti kepala sekolah, rekan guru, dan semuanya kita guru harus senada. Itu intinya dulu. Kemudian dan orang tua wali murid harus tahu apa kasusnya yang terjadi pada anaknya. Nah, kadang-kadang kasus ini saya pernah juga memanggil siswa, orang tua wali murid, katanya seperti buku tadi sudah dibelikan tapi entah kemananya dia nggak tahu. Nah, itu perlu kita kerjasama dengan orang tua. Nah, jadi nanti kita sarankan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk ada pertemuan dengan wali murid. Nah, apakah itu bersih atau bagaimana untuk mewujudkan proses pembelajaran yang sesuai dengan diharapkan. Apalagi sekarang kurikulum merdeka. Ya, merdeka itu bagaimana? Nah, meskipun merdeka anak itu, tapi kita harus jeli bagaimana seperti yang disampaikan tadi, anak diberikan kebebasan, penguasaan, kasih sayang, kebertahan hidup, dan lain sebagainya. Itu butuhnya kerjasama di antara kita. Nanti jadi intinya nanti kita musyawarah dengan kepala sekolah untuk bisa membentuk kedisiplinan di sekolah ini. Terima kasih. Mungkin itu, Bu. Bu Ezi, saya sedikit lagi ya Bapak Ibu bertanya ini. Salah satu yang Ibu Ezi contohkan tadi, di mana itu merupakan bagian dari kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, salah satunya adalah kebebasan.
kebebasan di mana di saat kita memasuki kelas tentu tidak semua anak-anak kita bisa menerima materi yang kita sampaikan. Mungkin beberapa orang dia tidak kurang suka dengan materi itu dan beberapa orang lagi maunya yang seperti ini. Saya minta Ibu Ezi memberikan contoh sedikit materi, boleh itu terkait tentang AKL yang Ibu Ezi ini mencontohkan terkait tentang kebutuhan dasar manusia yang contoh kebebasan ini, Bu Ezi. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya pada Ibu Desmawati. Di sini kebebasan. Nah, kebebasan di sini anak itu bebas, misalnya bebas dalam artian positif ya, Ibu Des, seperti dalam belajar. Misalnya kita mengharuskan anak itu membuat tugas dalam bentuk artikel, misalnya seperti itu. Nah, jadi kalau seandainya kadang-kadang anak ada yang tidak bisa membuat artikel. Nah, jadi anak itu kita berikan kebebasan bagaimana dia bisa mencerna apa yang kita maksud. Nah, seperti dari 3 aspek untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang akan kita terapkan di Merdeka Belajar tadi. Nah, kita melihat dari kesiapan anak dulu. Nah, kesiapan anak itu tidak menutup kemungkinan dari kesiapan guru. Misalnya, dari segi kita menyiapkan bahan ajar, materi ajar, penilaian, rubrik penilaian, dan lain sebagainya. Itu tingkat kesiapan termasuk untuk kesiapan anak. Nah, kemudian ada segi minat. Nah, dari minat ini, minat anak itu mengarah kemana? Seperti yang saya sampaikan tadi, ada tugas yang dikerjakan, anak itu mengarah minatnya kemana? Jadi kita arahkan ke situ. Nah, seperti sekarang ya, itu anak tidak boleh kita tuntut, misalnya anak itu mampu seperti saya ya, menyusun laporan keuangan. Tidak. Nah, kita adanya step by step, Bapak Ibu. Misalnya anak ini mampu di ranah ini, jadi kita pilah-pilah berdasarkan minat anak itu, kesanggupannya. Nah, selanjutnya ada profil pelajar. Nah, profil pelajar itu sesuai dengan gaya belajar, kita lihat dari gaya belajar murid itu. Apakah murid belajar gaya belajar itu audio, visual, atau kinestetik? Ada anak-anak kita ini yang sukanya bergerak, ibaratnya lari ke sini, dan lain sebagainya. Intinya bergeraklah gitu. Jadi tidak boleh kita menuntut, ibaratnya kita sebagai pendidik seperti pernyataan Ki Hajar Dewantara, kita tidak boleh menuntut anak, tetapi bagaimana kita menuntun anak itu berkembang sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Nah, seperti yang saya dapatkan, anak ini berasal dari kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat alam di sini maksudnya sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya. Misalnya anak itu tinggal di daerah di mana Gabi Jonggol. Ya. Nah, di situ bagaimana lingkungannya, bagaimana pengaruhnya. Jadi kita tidak bisa menyamakan anak yang latar belakangnya yang anak tinggal di kota. Seperti di Ujung Gading kan lebih ibaratnya kotaan daripada di Rabi Jonggol gitu. Jadi tidak boleh kita samakan. Makanya saya sampaikan kebebasan tadi. Nah, kemudian kita lihat dari segi status sosialnya. Nah, seperti menyampul buku tadi. Nah, saya juga sudah terapkan itu. Kita harus menyampul buku, kita bikin sepakatan. Kadang-kadang anak takut menyampul buku juga. Boleh dengan koran atau boleh dengan ini. Tujuan kita disiplin dan rapi. Nah, kadang-kadang anak tidak suka atau gimana gitu. Nah, jadi itu ibaratnya dari status sosial susah dia mendapatkan dan lain sebagainya. Nah, dari segi lingkungan lagi, faktor keluarga, ada anak ini yang broken dan lain sebagainya. Jadi tugas sebenarnya guru ini sangat berat. Sebelum masuk ini kita harus mengetahui bagaimana kondisi anak terlebih dahulu. Nah, sebenarnya seperti yang disampaikan, kurikulum iya, tapi bagaimana kita membentuk karakter anak itu dulu. Bisa
itu kasusnya guru matematika, katanya anak itu sudah SMA tidak bisa menghitung 3 kali 2. Nah, bagaimana saya akan memberikan pelajaran yang lebih tinggi lagi? Nah, saya sudah bersiasat, sudah menyepakati mencari bagaimana anak ini berpikir. Siang malam kata ibu itu memang pintar gitu. Bagaimana anak ini bisa bermanfaat di lapangan nanti setelah tamat, tahu hitung-hitungan. Nah, jadi bagaimana ibaratnya guru itu memberikan kebebasan kepada anak apa yang bisa dia tangkap untuk bisa menyerap, bisa menghitung, bisa mencerna untuk matematika itu. Makanya seperti yang disampaikan tadi di SMK ini kita perlu berkolaborasi seperti matematika dengan jurusan gitu. Bagaimana apa yang diharapkan untuk anak setelah tamat gitu. Nah, kemudian berkaitan dengan gaya belajar tadi sudah status sosial. Nah, intinya kita harus mengetahui bagaimana tingkat atau keberagaman anak itu terlebih dahulu. Itu yang saya tangkap berkaitan dari kebebasan itu. Nah, seperti anak ingin bebas bermain, anak ingin itu bebas. Kadang-kadang dia merasa bosan, ingin ibaratnya jenuh gitu terhadap satu pelajaran. Nah, seperti itu. Nah, iya, ada anak-anak kita yang ingin belajarnya di luar. Nah, kita di dalam 30 siswa atau 36 siswa yang kita hadapi di kelas, sesuai dengan gaya belajarnya akan berbeda-beda. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, ada yang ingin belajarnya di luar. Nah, mungkin itu tergolong anak yang bagaimana? Kinestetik, audio, atau visual itu? Di luar. Yang di luar. Nah, Budas, di luar sini maksudnya belajar di ruang sekolah dengan untuk mendapatkan ilmu atau bermain-main saja? Bagaimana ini? Pergi karena bosan. Berarti kan malas nih ya jadi. Memang kan untuk kopi. Nah, mungkin ada kaitannya dengan kebebasan tadi ya, mungkin ya. Mungkin dia merasa jenuh terhadap proses pembelajaran, dan apakah hal itu sudah ada panggilan dari sebagai Ibu Des, apakah itu sering terjadi gitu? Kemudian apa tindakan apa dari Bu Des atas kasus anak seperti itu? Kira-kira sudah ada? Nah, kalau seandainya dia sering berulang-ulang keluar tapi tidak untuk belajar, hanya karena merasa bosan, berarti tidak tertarik terhadap apa yang kita sampaikan. Apakah itu setiap mapel itu, apakah setiap semua mapel? Di beberapa mapel ada mapel yang tidak dia keluar. Nah, coba dulu kita selidiki ya. Jadi kita tidak bisa menyampaikan anak ini seperti ini. Jadi kita selidiki dulu anak yang ini, apakah ada di antara guru yang masuk itu dia betah di dalam, dan bagaimana triknya untuk bisa membetahkan anak tersebut bisa bertahan di dalam. Nah, seperti itu. Kalau menurut saya solusinya seperti itu, Bu Des. Baiklah Bapak Ibu Majelis Guru hadirin yang berbahagia, kami rasa untuk
pertemuan kita pada siang hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Ezi selaku calon guru penggerak angkatan 5 telah memberikan saran, pengalaman yang diperoleh oleh beliau pada saat mengikuti pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan untuk adanya calon guru penggerak di sekolah kita ini bisa kedepannya mengikuti kegiatan daripada pengembangan yang terkait tentang untuk kemajuan sekolah khususnya SMK Negeri 1 Gunung Tuleh. Kami mengucapkan terima kasih banyak Bu Ezi, terima kasih banyak atas kesediaan dan kesempatan Bapak Ibu Guru. Kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baby, I'm outside, been thinking about you all night. Been thinking it ain't right if you and me only see us in our dreams. I'm outside, been thinking about you all night. Yang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desma Warni. Saya merupakan salah satu guru yang mengajar pada program keahlian manajemen perkantoran di SMK Negeri 1 Gunung Tule. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan testimoni terkait tentang penanaman budaya positif yang telah disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 5, rekan saya Ibu Ezi SPD, tepatnya itu pada tanggal 1 September 2022. Pada hari itu ada 3 materi yang disampaikan oleh Ibu Ezi. Yang pertama itu adalah keyakinan kelas, yang kedua adalah posisi kontrol, restitusi, yang ketiga adalah segitiga restitusi. Saya selaku guru manajemen perkantoran sangat senang, sangat bangga dan bersyukur sekali atas materi yang disampaikan oleh Ibu Ezi terkait tentang pengalaman beliau pada saat mengikuti pendidikan guru penggerak. Kenapa saya sampaikan demikian? Yang pertama, materinya itu adalah tentang keyakinan kelas. Sangat perlu sekali seorang guru untuk menanamkan keyakinan kelasnya ketika memasuki suatu kelas atau melaksanakan proses pembelajaran. Hal ini akan berdampak sangat positif bagi seorang siswa dan guru. Siswa akan merasa nyaman dan guru juga akan merasa nyaman, sehingga tidak ada di sana unsur-unsur ekstrinsik yang kiranya memberatkan atau membebankan siswa terhadap suatu hal yang sebelumnya belum disepakati atau belum ada di dalam konsekuensi pada saat kita memberikan pembelajaran di dalam kelas. Saya mengucapkan terima kasih banyak Ibu Ezi atas pengalaman, materi yang telah Ibu sampaikan. Semoga kedepannya Ibu sukses, sekolah kita bisa maju, dan salam semangat untuk kita semua Ibu Ezi. Untuk kesempatan ini, itu saja testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gozi Alifar dari kelas 11 AKL. Pada kesempatan kali ini saya memberikan refleksi mengenai kesepakatan kelas yang sebelumnya sudah dibuat bersama Ibu Ezi. Kesepakatan kelas ini mengenai budaya positif yang berisi tentang perilaku yang harus diterapkan oleh seluruh anggota kelas, dan yang saya rasakan setelah dibuat kesepakatan kelas ini dan diterapkan oleh seluruh anggota kelas, yaitu terciptanya kelas yang disiplin, bertanggung jawab, dan saling menghargai satu sama lainnya. Dan kesepakatan kelas inilah yang dijadikan sebagai contoh perilaku positif di lingkungan sekolah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aizu Zalwa dari kelas 12 Akuntansi Keuangan Lembaga. Pada kesempatan kali ini saya memberikan refleksi mengenai kesepakatan kelas yang sebelumnya sudah dibuat bersama Bu Ezi. Kesepakatan kelas ini berisi tentang kebiasaan-kebiasaan positif yang harus dilaksanakan setiap warga kelas. Dan yang saya rasakan setelah membuat kesepakatan kelas ini yang diterapkan oleh setiap warga kelas, yaitu terciptanya kelas yang nyaman, kelas yang penuh rasa kekeluargaan. Dan kedepannya, melalui penerapan kesepakatan kelas ini, saya yakin akan semakin banyak lagi budaya-budaya positif lainnya yang akan tercipta di sekolah kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.